Shalom saudara. Shalom saudara. Selamat pagi. Merdeka. Merdeka. Kita baru saja memperingati 17 Agustus, hari kebangkitan Republik Indonesia. Kita akan mulai ibadah kita dengan lagu Jadikan Aku Indah. Seturut karyamu di dalam
Engkau baik Bapa, sangat baik Tuhan Yesus untuk setiap kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, sangat baik, teramat baik Tuhan Yesus untuk setiap kami. Kami berterima pada Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, sangat bersyukur Tuhan. Sampai dengan detik ini Tuhan, kami bisa berdiri tegak Tuhan, menjalani hari-hari kami. Itu semua karena penyertaan Tuhan Yesus. Karena urapan-Mu untuk setiap kami Tuhan tidak henti-hentinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ini berserah berdoa Bapa, minta ampun Tuhan atas dosa-dosa Tuhan yang telah kami lakukan Tuhan. Di mana Engkau tetap setia Tuhan menemani kami Tuhan. Kami mau taat dan setia Tuhan di hadapan-Mu sampai di akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau melihat Tuhan juga telah hadir di tempat ini Tuhan. Mereka datang karena mereka rindu Tuhan Engkau. Mereka rindu urapan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa berkati orang-orang lain Tuhan. Berkat-Mu tercurah Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan buat sidang dalam mengejar perjalanan Bapa. Kami ingin Tuhan sama-sama melayani Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Tuhan, berhamba-Mu yang telah jauh-jauh hari Tuhan, mempersiapkan firman-Mu Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan untuk setiap kami. Penuhi segala kebutuhan hamba-Mu Tuhan. Lindungi keluar masuk hamba-Mu Bapa dimanapun dia berada Tuhan, untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan setiap kami Tuhan, domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri saudara. Kita akan ada lagu Ku Mau Selalu Bersyukur. Karena sampai hari ini, detik ini kita masih bernafas itu karena Tuhan. Kita tidak sombong, karena kita harus selalu bersyukur dan selalu bersyukur.
setia menemani setiap kita berada. Kita memuji Tuhan Yesus, kita angkat lagu Bukan Bangkit. Sebelumnya kita dalam rangka 17 Agustus, kayak gak afdol kalau kita nggak nyanyi 17 Agustus ya saudara. Siap? Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kita ibadah. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara. Sekali lagi 17 Agustus 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kita ibadah. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bergerak, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
Yesus kaulah Raja mulia. Masih semangat? Ajar kau Tuhan. Ajar kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau suka kebenaran, Tuhan yang berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Kaulah yang berkesan dan tetap di kekuatanmu Tuhan. Kau berdamai senang jiwa dan pengharapan. Ku serahkan ku rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
kasih Bapa, kami telah banyak memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicara Tuhan sekali dengan hamba-Mu, berkati setiap orang setiap kami Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu hadirat-Mu yang kami udah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Haleluya. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Allah yang kita punya luar biasa. Amin. Gak terasa 9 bulan lalu persis saya ada di sini. Karena itu tanggal 20 November 2022. Sekarang tanggal 20 Agustus 2023. Bukan karena gagah kuat kita, tetapi hanya karena kebaikan Tuhan. Sedianya kemarin minta suami mendadak kemarin sore panas tinggi sampai tadi pagi selesai kami doa, dia bilang, yang minta maaf aku nggak bisa, daripada kami paksain pusing terus bagaimana nggak jadi berkat. Akhirnya dia bilang ya sudah, akhirnya langsung banting setir. Saya selesai di meja pendek pagi, selesai doa segala macam saya beresin, saya berdoa bersama Tuhan, saya mau siapin firman apa. Tetapi Tuhan baik, lewat rangkaian pujian, lewat kesaksian, pujian dari pemuda dan jemaat, semua Tuhan teguhkan. Jadi saya pikir saya nggak usah ngomong banyak-banyak gitu ya, tetapi Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Saya dalam hati, ini kan momennya masih 17-an. Tadi pemimpin pujian ngajak kita dan dia lagu 17 Agustus. Luar biasa, saya kata Tuhan terima kasih buat peneguhan yang Tuhan beri. Amin. Itu enaknya saya dan saudara ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Tadi kemuliaan Allah Tuhan nampakkan lewat gerejanya. Amin. Lewat hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dulu. Kita buka di ayat yang pertama kita di Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, kita baca ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat kita baca dengan suara keras, kita baca bersama-sama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Merdeka! Merdeka! Haleluya. Senang, baik dari yang kecil sampai yang tua, semua semangat 45. Puji Tuhan. Tadi dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kenapa? Saya dan saudara tadi, kalau benar-benar merdeka, Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kenapa? Yang pertama, merdeka itu Kristus yang tetapkan. Coba kita buka di Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Kita buka ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8, kita buka ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kita sudah benar-benar merdeka. Dan itu ditetapkan oleh Kristus. Tadi dikatakan dengan jelas. Jadi apabila apabila Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Jangan mau diintimidasi. Kamu sih begini, begitu dan sebagainya. Itu memang kerjaannya si iblis. Dia dakwah terus kita siang malam. Tuh kan kamu ribut lagi kan sama pasangannya, tuh kan kamu ribut lagi kan sama anakmu, itu kan kamu ribut lagi sama tetanggamu.
Kita jadi merasa terintimidasi. Oh iya ya, ternyata ibu saya masih terkekang terus begini-begini, ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan salah, ke belakang salah. Tapi firman Allah dengan jelas berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Kita lihat sejarah bangsa kita. 3,5 tahun sama Jepang, efeknya kayak gitu. 350 tahun sama Belanda. Orang tua kita yang senior, mereka hidupnya, gayanya ke Belanda-Belandaan. Kenapa enggak? 350 tahun. Satu turunan di sini yang paling tua punya keturunan paling lama siapa? Misalkan opanya, omanya, mbah buyutnya. Berapa lama? Paling panjang usia yang Tuhan berikan di keluarga yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Ada yang di atas 90? Ada? Turun dikit deh. 90 ternyata masih geleng-geleng kepala. 85 ada? Ada? Masih belum juga. 84 turun setahun. Belum? Paling tinggi berapa? Boleh sebutkan? 80 berapa? Ya? 82. Oke. Bapak Ibu boleh bayangin enggak? 350 tahun dijajah Belanda. Gimana itu enggak berdampak dalam kehidupan secara psikologinya, secara tekanannya dan lain sebagainya. Itu maksudnya enggak heran. Banyak tinggalan-tinggalan yang dimana di sana. Bahasanya banyak yang dipakai. Ngomong sendok leper, ngomong garpu orang, ya kan? Itu tinggalan dari sana. Tapi tadi kita belum bersyukur. Slogan bangsa kita berkata, siapa kita? Indonesia. Amin. Tadi yang singar pakai merah putih, yang pimpin pujian walaupun merahnya nggak merah polos, nuansanya tetap merah. Kenapa? Kita bangga punya bangsa kita. Enggak mudah, 78 tahun merdeka. Lebih lama Indonesia ketimbang bangsa Israel. Dan kita perlu bersyukur. Amin. Kita boleh lahir di negara Indonesia dengan berbagai macam beraneka ragam. Makanya tulisan yang dicengkram oleh Garuda kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita bersyukur punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Apa jadinya kalau kita semua ngomong pakai bahasa ibu? Ibu kepala pakai bahasa sama langsung. Yang lain yang dari Jawa ngomong pakai bahasa Jawa, yang dari Ambon ngomong pakai bahasa Ambon, yang dari Tapanuli ngomong pakai bahasa Tapanuli. Jadinya Nimrod, Menara Babel, kacau. Minta mantel, minta pendel, lucu bilang, dikasihnya digaji. Karena gak nyambung bahasanya, Tuhan kacaukan. Kenapa? Mereka hendak, aku hendak. Tuhan gak mau. Kita sombong. Amin. Tadi yang pertama, kita ditetapkan oleh Kristus dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan kemerdekaan itu juga dinyatakan oleh Kristus. Kita buka di Alkitab Perjanjian Lama kita. Di Yesaya pasal yang ke-61. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-61. Kita baca di ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang berlembut hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Amin. Jadi kita dimerdekakan, dinyatakan oleh Kristus. Tadi yang bersaksi, saya terberkati, ya, walaupun dalam tadi ujian jemaat, walaupun dalam lembah kekelaman pun dia ada. Dia pembela kita. Dari pandemi sampai sekarang gak mudah ya, sekian tahun. Tetapi pembelaan Tuhan, pembelaan Allah nyata bagi kita. Karena apa?
yang menyatakan kemerdekaan itu dengan sesungguhnya. Dia memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dia merawat orang-orang yang remuk hati. Saya bilang ketika saya sudah ada dalam tekanan, hati kita nggak hancur. Saya bilang orang tua nggak sedih ketika anak minta uang sekolah dan saya dan saudara masih berkumpul. Iya Pak, iya. Saya bilang hati kita nggak terenyuh, orang Jawa bilang. Ketika anak minta makanan yang dia ingin dan saya dan saudara nggak punya kemampuan untuk membeli, sehingga kita berdalih ke mereka. Sabar ya nak, sabar ya Pak, sabar ya Kak, sabar ya Dek. Nanti pasti kita bisa ngomong gitu kok. Cuma segitu kok harganya. Padahal kita orang tua sebenarnya lagi berkumpul, nggak ada kemampuan untuk membeli makanan yang dipingin oleh anak kita. Tapi apa kita harus banggakan dengan menyatakan ketidakmampuan kita sehingga iman anak kita pun menjadi lemah? Kan enggak. Tuhan kasih hikmah luar biasa terhadap orang tua. Gimana caranya untuk mendidik, membimbing, mensupport anak-anak yang ada supaya mereka pun benar-benar menjadi anak-anak yang benar-benar merdeka. Kenapa? Kristus yang telah menyatakannya. Engkau benar-benar merdeka. Tadi dia merawat orang yang remuk hati, dia memberikan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Banyak hal yang bisa merawat hidup kita. Tertawan oleh hutang, tertawan oleh kebiasaan buruk, tertawan oleh rasa bersalah, tertawan oleh ketidaknyamanan dalam hidup kita, ngerasa pokoknya minder terus lah apa segala macam bisa. Itu bisa menjadi ikatan atas hidup kita, terikat. Tetapi mari kita bersyukur, firman Allah sudah jelas memberikan peneguhan dengan sempurna. Kemerdekaan itu ditetapkan oleh Kristus. Kemerdekaan itu dinyatakan dengan gamblang oleh Yesus. Amin. Padahal ini diberikan di kitab Perjanjian Lama. Yang namanya Perjanjian Lama itu nubuatan, janji. Sedangkan Perjanjian Baru itu pasti penggenapan, digenapi oleh pribadi Yesus dengan sempurna. Dan kita bersyukur, zamannya Nabi Yesaya sudah dibilang seperti itu. Dia merawat orang yang remuk hati. Dia memberikan pembebasan bagi setiap yang tertawan. Dia memberikan kelepasan kepada setiap orang yang merasa terkurung. Amin. Kita boleh bersyukur. Tadi yang bersaksi ujiannya ngingetin saya. Saya tiap kali orang nyanyi ujian itu rasanya kayak saya pengen netesin air mata. Kenapa? Tante saya dari sakit sampai akhirnya dipanggil Tuhan, itu ujian kesukaan. Indah rencana Tuhan. Kadang saya sudah nggak ngerti maksud dan rencana Allah. Tetapi satu hal yang harus saya dan saudara tahu, satu hal yang Bapak Ibu saudara harus tanamkan dalam hidup kita, Yesus nggak pernah salah. Amin. Apa yang Dia buat selalu yang terbaik. Puji Tuhan. Dan saya boleh bersyukur kepada saudara boleh menyelesaikan studinya. Kebetulan saya jadi pengujinya pas proposal. Terus ketika saya baca dari kuesioner dari Bapak Ibu yang penonton dari jemaat, saya boleh bersyukur Tuhan baik. Karena ketika Ibu Kepala ngangkat pelayan-pelayan Tuhan, beliau itu supaya iman percayanya boleh bertumbuh dalam situasi kondisi apapun juga. Dan saya baca ada yang terlibat dalam musik, di remaja, di sekolah minggu, di agen, melayani Tuhan dan sebagainya. Dan ketika itu diujikan, Ibu Kepala boleh mempertanggungjawabkannya semuanya dengan baik. Puji Tuhan. Dan tadi judul yang kita baca di Galatia pasal 5 itu tentang kemerdekaan Kristen. Dan
kemerdekaan Kristen itu juga berlaku bagi setiap pelayan Tuhan. Coba kita lihat di 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal yang ke-7, kita baca di ayat yang ke-22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Amin. Jadi ingat, setiap pelayan Tuhan yang ada di GPDI Mangkuria di tempat ini adalah orang bebas. Dan setiap orang bebas adalah milik Tuhan. Amin. Jadi pergunakan setiap talenta yang Tuhan percayakan ke sini untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena tadi saya katakan bahwa seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya, mereka adalah orang bebas. Dan setiap orang bebas adalah milik Tuhan. Jadi, baik entahkah engkau hidup, entahkah engkau mati, entahkah engkau berkarya bagi Tuhan dalam pelayanan di tempat ini, engkau adalah milik Tuhan. Amin. Jika kita sadar tentang milik Tuhan, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang saya dan saudara lakukan. Amin. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tindakan, lewat pemikiran kita, engkau orang bebas yang adalah milik Tuhan. Jadi pikir dulu ketika aku akan bertindak. Pikir dulu ketika aku akan berucap. Karena apa? Setelah aku berucap, aku baru pikir, terlambat. Makanya kita berkata, hendaklah engkau jangan cepat untuk berkata-kata, jangan cepat untuk marah. Amin. Analisa dulu, tahan dulu. Biasanya kalau saya sudah berkendara di kendaraan di jalan raya, banyak kan yang memicu saya saudara untuk menjadi pemarah, bahkan bisa jadi marah-marah. Kenapa? Kitanya sabar, kitanya benar on the track, ngikutin jalur yang ada. Orang lain sen kanan belok kiri, nggak kasih sen potong pas dari kanan ke kiri, kan kita di belakangnya bingung. Iya benar. Kalau kita nggak sabar, kita nggak bisa menguasai diri, bisa terjadi kecelakaan. Kalau udah kecelakaan, siapa yang rugi? Rugi semua. Ya kan? Selain yang terkena langsung kecelakaan, yang memakai jalan yang lain pasti rugi, kan pasti jadi macet. Jakarta nggak usah ada kecelakaan aja udah macet. Tadi pas mau masuk di Merdeka Timur, masuk ke sini, itu di Monas sudah penuh mobil saudara. Saya pikir ditutup lagi pengalian jalannya. Puji Tuhan nggak ditutup, walaupun gantinya tinggal kecil sih. Sini parkir mobil, untung di tengah masih bisa. Puji Tuhan masih aman. Begitu saya keluar dari rumah, pas di jalan KRT Rajiman Widodiningrat sama. Rupanya yang kemarin euforia 17 Agustus belum berhenti. Kami dapat WA di grup RT. RW kami jam 1 sampai jam 3 mau konvoy dan akan diikuti kurang lebih 2.000 orang. Nah, bayangin 2.000 orang turun di jalan itu udah otomatis. Saya pikir nggak apa-apa lah, saya kan masih ada di sini. Nanti kalau kenapa-kenapa, muter baliknya mudah-mudahan pas puter balik begini, gangnya saya pas pekan puter balik terakhir. Jadi saya bisa cari gang kecil yang lain, langsung masuk ke rumah. Kan di Jakarta banyak gang gitu kan, cari celah. Jadi tadi kita boleh bersyukur ya. Jadi para pelayan, ingat, engkau orang bebas, tetapi engkau milik Tuhan. Amin. Kerjakan apa yang ada. Tadi pemuda remaja ketika menyanyi, biar itu juga menjadi doa pemuda remaja yang ada, bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat gerejanya, lewat pemuda remajanya di tempat ini. Puji Tuhan.
Saya percaya lewat apa yang Tuhan sudah percayakan dari kasurnya yang paling musik juga terlibat di pemuda remaja. Saya percaya pemuda remajanya di GPD Martoria ini boleh semakin bertumbuh untuk hormat kepujian nama Tuhan. Amin. Semakin berdampak bagi Kristus. Haleluya. Baik, teman-teman. Jadi tadi setelah kita sadar bahwa kemerdekaan itu ditetapkan oleh Kristus, dinyatakan oleh Kristus, dan setiap pelayan Tuhan adalah orang yang bebas, yang adalah milik Kristus. Saya dan saudara punya kewajiban. Tadi pujian yang pertama tentang ucapan syukur, dan itu wajib dilakukan bagi setiap saya dan saudara setelah kita menerima kebebasan dari Tuhan, kemerdekaan dari Tuhan. Amin. Wajib hukumnya untuk mengucap syukur. Coba kita lihat di Mazmur pasal 116. Mazmur pasal 116. Kita baca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Mazmur 116 ayat 16 dan 17. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Amin. Tadi kata aku hamba-Mu diulang sampai 3 kali. Berarti menjadi peneguhan bagi saya saudara. Setiap kita adalah hambanya Tuhan. Amin. Setiap kita adalah milik Tuhan. Hamba Tuhan gak melulu nanti harus yang berdiri di mimbar seperti ini hamba Tuhan. Tidak. Kita semua adalah hambanya Tuhan. Dulu kita menjadi hamba dosa, tetapi setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, Sang Putra itu, kita menjadi pribadi yang bebas, sehingga kita diwajibkan oleh Allah mampu menaikkan ucapan syukur kita. Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Puji Tuhan, tadi dicontohkan sama yang menyaksikan cinta kepada Tuhan. Walaupun sampai sekarang tandanya belum kelihatan, ya, doa yang diminta sepertinya Tuhan belum jawab, tetapi beliau yakin bahwa Tuhan sudah buka jalan, dan semakin hari semakin diteguhkan untuk semakin bersinar kemuliaannya Allah atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang masih punya putra putri yang masih bersekolah, jangan takut. Tuhan pelihara dengan caranya. Tuhan beri hikmat atau budi, kepikiran, kecerdasan daripada Allah, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Amin. Anak-anak yang berprestasi, sehingga kemuliaan Allah benar-benar dinyatakan. Baik. Tadi orang merdeka dia harus mengucap syukur, dan orang yang bebas dia hidup dalam kelegaan. Amin. Dia hidup dalam kelegaan. Kita bergeser sedikit di Mazmur pasal 119. Kita lihat ayat yang ke-45. Mazmur 119. Kita lihat ayat yang ke-45. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara hidup mencari titahnya Tuhan, hidup di dalam perintahnya Allah, maka kita bisa hidup dalam kelegaan. Amin. Hidup dalam kelegaan. Saya percaya Bapak Ibu pernah ngalamin rasa haus gitu ya. Pas di jalan panas, kalau juga panas mentar kayak gitu, oh panas terik. Aduh, haus banget. Minggir cari warung, terus ketemu air minum, lega banget ya. Begitu kita minum di sana, aduh lega banget, nyes gitu ya. Dan orang yang mencari titahnya Allah, dia senantiasa hidup dalam kelegaan. Plong.
kayak iklannya permen Hexos ya, ketika dia stop ngisap permen Hexos jadi plong katanya. Dan percayalah, ketika kita mencari titahnya Allah, maka kita bisa hidup dalam kelegaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi firman Allah juga berkata, bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Mari belajar perkataan firman Allah dan imani setiap firman itu di dalam hidup kita, supaya sesuai dengan iman percaya kita itu jadi dalam kehidupan kita. Kalau kau beriman, Tuhan pasti buka jalan. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Ketika kau percaya, aku pasti bisa punya ini untuk mencukupkan setiap kebutuhan kehidupan kita. Bukan keinginan. Ya, bedakan keinginan sama kebutuhan. Kalau yang namanya ingin, nggak ada batasnya, nggak ada puasnya, tambah terus. Tetapi kalau setiap kebutuhan kita mau Tuhan cukupkan, syaratnya kita cuma cukup. Kan kategorinya cukup beda-beda. Ada yang orang bisnis cukupnya pasti bunyinya M misalkan. Tapi bagi orang yang sederhana, bagi dia satu hari bisa dapat 25.000 cukup. Karena bagi dia cukup beli beras, cukup beli lauk, beli sayur, cukup. Itulah sebabnya kita bilang kesusahan sehari cukup untuk segala. Dan cukupkanlah dirimu dengan segala apa yang ada padamu. Amin. Bukan dihargai. Kenapa banyak orang bisa terjerat? Sekarang banyak yang pinjol. Terus kalau kita buka handphone yang Android, yang handphone kita kayak gitu, kan banyak iklan, ya kan? Karena nggak sadar, mungkin bisa saja salah pencet, nggak tadi yang pencet pinjaman online. Maksud hati cuma iya sih, aku akhir bulan aku butuh, cuma dikit aja lah. 500.000 atau 1 juta atau 2 juta. Ada juga kan yang nawarin, oh udah pakai handphone pinter, bisa kok pakai apa? Handphonenya udah sekian lama, harganya sekian juta, bisa pinjem. Oh gini. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kadang waktu itu kan pas ngurus jabatan fungsional kayak gitu, yang dari Kementerian Agama, Pak Charles dia bilang, kan harus di-scan semua datanya kan. Beliau yang bilang, Bu, bisa kok pakai handphone. Saya jujur, saya agak minder. Pak, handphone saya cuma ecek-ecek, Pak. Bisa pakai cam scanner. Emang bisa? Coba aja dulu. Dia tungguin loh sama Pak Charles ini, dia bilang, coba dulu. Saya download lah cam scannernya. Oh iya benar jadi. Dulu free, nggak apa-apa. Sekarang masih bebas, tapi ada itunya, ada tulisannya sekarang muncul di bawah cam scanner gitu. Dulunya nggak ada, bersih. Jadi ketahuan kan kalau kita masih yang gratisan kayak itu nggak masalah. Sekarang keluar, begitu kita scan pakai handphone, keluar di situ cam scanner. Kan berarti nggak ada yang gratis. Maksudnya kalau untuk gratis dia beriklan juga. Nah karena sementara lagi pakai kayak gitu, itu kan iklannya muncul yang pinjol lah, yang apalah, yang apa. Kalau kita nggak teliti dan kita cepat tergiur, bisa terjebak. Itu menjadi ikatan itu tadi. Tetapi bersyukur, firman Allah sudah jelas mengingatkan, jika engkau benar-benar merdeka, anak itu telah benar-benar memerdekakan kita. Amin. Terusnya jangan main-main lagi. Oke. Tadi orang yang bebas dia hidup dalam kelegaannya. Dan tadi kita kembali ke Galatia pasal yang kelima. Jangan sampai orang yang bebas tapi kita menyalahgunakan kebebasan itu, menyalahgunakan kemerdekaan itu. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Orang yang merdeka
dia harus tetap tinggal di dalam kasih. Dan yang saya senang dari kasih ini, mungkin kalau kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu begini, itu udah biasa. Saya senang di ayat bagian yang ke-6. Kasih itu tidak berdiri di atas ketidakadilan. Jadi rasa-rasa kalau saya saudara memperlakukan seseorang gak adil, berarti kasihnya kita dipertanyakan. Atau jika engkau memandang rendah seseorang atas hidupmu, ingat, bukan orang itu yang kau lecehkan, tetapi engkau sementara merendahkan Sang Penciptanya. Hati-hati jika kita merendahkan seseorang. Sang Penciptanya, dia yang berperkara atas hidup kita, itu yang bahaya. Saya nggak mungkin orang baik. Saya dari kecil seringkali diperlakukan seperti itu, diperlakukan keadilan. Bahkan sampai sekarang pun ada juga orang-orang yang memperlakukan seperti itu. Saya kadang cuma dalam hati. Ya sayangnya nggak apa-apa. Takutnya yang punya saya kalau dia nggak terima, itu bahaya. Dan ketika saya sadar itu terjadi, saya bukan ngomong-ngapain. Saya kaget. Setelah dia dalam tanda kutip tadi ya memperlakukan keadilan terhadap diri saya secara pribadi, saya nggak akan sebut nama, saya nggak akan sebut apa-apa. Tapi saya kaget. Dia sakit, suaminya kena, anaknya kena, papanya kena. Itu beruntung sakitnya, keluar masuk rumah sakit. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan cukup. Saya nggak minta seperti itu Tuhan. Tapi kok itu tadi Tuhan teguhkan seperti itu. Bukan berarti kita mau kemana-kemana, enggak. Ingat tadi, setiap pelayan adalah orang bebas, dan setiap orang bebas adalah milik Tuhan. Amin. Jika engkau sadar ini, engkau adalah milik Tuhan, dan jika engkau diperlakukan gak adil, terlebih dengan sesama anak Tuhan, hati-hati. Tuhan yang berperkara dengan kita. Amin. Jadi jangan pernah kecil hati. Engkau jangan pernah merasa susah hidupmu. Engkau orang merdeka. Engkau orang yang hidup di tengah-tengah kelegaan jika engkau tetap mencari titahnya Tuhan. Amin. Ketika saya melakukan kayak gitu, saya tetap baik dengan orangnya karena saya sering ketemu setiap hari. Saya tetap mencari dia, saya tetap, tetapi dalam hati itu tadi seperti Maria, semua disimpan dalam hati. Sekarang Tuhan, gak gitu juga ya Tuhan, tapi saya tetap mencari dia. Dia pengen, aku pengen ini gini, pengen sesuatu. Cuma makanan sederhana aja sih. Saya dengan kasih, saya tetap buatkan. Oke, nanti saya buatkan, nanti saya kasih. Kalau secara bikin manusia, rasanya pengen males, gergeten. Lu udah bikin begini, ya, itu tadi. Orang yang merdeka harus hidup di dalam kasih. Orang yang merdeka benar-benar menikmati kelegaan itu. Karena apa? Mereka hidup mencari titahnya Tuhan. Haleluya. Kita lihat tadi. Jadi jangan sampai tadi ya menyalahgunakan kemerdekaan itu, tetapi tetap tinggal hidup di dalam kasih. Selanjutnya, orang yang merdeka, orang yang bebas, jangan pernah jadi batu sandungan bagi orang lain dengan kebebasan kita. Misalnya, kalau hari raya, kalau pas puasa, itu kerasa banget bagi kita, ya kan? Kan kita bebas, kan kita pengen puasa. Tapi apa saya saudara dengan sengaja, ketika saudara kita melakukan ibadah puasa, kita sengaja panas-panasin depan mereka. Wah, lagi panas-panas nih, minum es kelapa depan mereka. Lagi ngomong ngapain? Oh, segala macam. Kan enggak, ya kan? Kalau bapak ibu yang
ngelewati di jam-jam pas mau jam buka puasanya mereka. Kalau kita nggak kuasai diri, kita nggak sabar, kita terpancing. Kenapa? Mereka udah, saya bilang kayak orang kesurupan di jalan, udah dalam hati ngejar apa, jalannya juga nggak habis jalannya, kena macet juga. Toh nanti kalau mereka kena macet kan jam-jam bukanya tetap ketika azan maghrib bunyi, mau mereka di mana pun kan mereka bisa buka, bisa batalin puasanya mereka. Tapi kan enggak, kadang di jalan udah mau kayak orang sekarang semua, ya kan? Mau cari jalan biar cepat sampai di rumah, bertemu dan melakukan buka puasa bersama-sama. Yang tadi saya katakan, jangan sampai kita jadi batu sandungan dengan kebebasan kita bagi orang lain. Baik, coba kita buka di 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Amin. Misal, kalau ada saudara kita yang nggak makan yang haram, jangan kita sengaja makan di depannya dia, makan yang haram tadi. Walaupun kalau mau disurvei, mereka sebenarnya senang makan yang haram tadi, karena bagi mereka enak. Saya nggak ngomongin orang lain. Om saya haji, ketika dia nggak sadar, nggak tahu sadar nggak sadar ya, dia makan bubur bungkon di Kelapa Gading, kan itu udah ketahuan kan? Dia bilang, ini enak ya di sana, dalam hati. Ya enak kok, kalau itu nggak haram. Itu haram maksudnya, panjang sadar. Memang itu ya, Bi? Iya, tapi enak. Memang enak kok, nggak apa-apa, coba aja. Itu haji, bukan haji. Pernah jadi pembubaran ketika HTI dibubarkan, dia jadi sekretarisnya. Pas di bawahnya Pak Luhut Binsar. Ikut bubarin di situ. Begitu tahu, akhirnya dia keras. Islam mulai keras lagi, dan dia beberapa saat nggak mau ngucapin selamat Natal. Walaupun dia tahu kita masih sudah nggak masalah. Tiap lebaran tiap apa saya tetap ucapin. Mau hari raya Kurban, mau lebaran, mau apa, puasa. Beliau puasa, saya nggak puasa, saya tetap layani. Jamnya sahur, saya tetap bangun, saya tetap siapin supaya beliau bisa makan sahur. Nggak masalah. Supaya tadi kehidupan saudara nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Kan dengan kita makan yang rasanya kita enak, tapi ternyata bagi orang lain itu jadi sah. Kan nggak ada untungnya bagi kita, ya kan? Kita bisa kok makan, menikmati makanan itu di tempat yang lain, supaya yang lemah tadi nggak merasa menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu bisa mempertimbangkan dengan hal-hal yang lain yang menjadi syarat atas hidup kita, supaya dalam kehidupan kita benar-benar nggak jadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya soal penampilan bisa juga kan, karena mereka sebenarnya ingin berpenampilan seperti kita. Mereka sebenarnya kadang cemburu lah ya. Kalau kita ke gereja kan baju bajunya rapi. Kalau mereka pergi ke tempat ibadahnya mereka kan pakai sabun. Sehebat-hebatnya kemeja mereka ya cuma gitu-gitu aja. Makanya kadang mereka nggak rasa nyaman. Mereka mau ninggalin sendal aja, mereka ketir-ketir. Mereka nggak mau pakai sendal yang baru karena takutnya begitu keluar sendalnya udah lain. Nggak ada. Tapi kalau saya saudara kan enggak. Kita mau beribadah supaya kita itu mau pakai baju baru, mau pakai baju lama, kita nggak tergantung dengan hal seperti itu. Mau pakai make up, nggak pakai make up, nggak masalah. Yang penting hati kita. Karena apa? Jadilah diri sendiri. Amin. Jangan mau jadi orang lain. Kenapa? Ketika kita pakai topeng, capek. Tapi ketika topeng itu dibuka, kita benar-benar bebas, kita benar-benar merdeka. Kita enjoy. Kenapa? Kita jadi diri kita sendiri.
Saya kadang sering dikritik soal penampilan apa segala macam. Nih pakai kayak sepatu agak tinggi, nih pakai kayak sweater, nih pakai kayak ini. Aduh, kalau situ cuma kritik gitu dulu, saya nggak bisa. Saya minta maaf. Saya modelnya udah kayak gini. Situ mau terima ya, puji Tuhan, nggak mau terima ya. Memang tampilannya saya seperti ini. Saya cuma bilang gitu. Makanya kadang pas momen-momen tertentu ketika waktu itu wisuda, karena ada juga kan yang dari majelis daerah diundang segala macam karena memang sama-sama kuliah bareng. Dan kan kalau wisuda yang pernah dari kepala di dalam juga. Dan kan dia tutup. Coba kamu kayak gitu dia tiap kali berjuang. Ya om senang, saya senang. Kenapa? Karena itu bukan gayanya saya nggak suka om. Saya bilang gitu. Mungkin saya nggak suka, memang ya udah modelnya kayak gitu aja. Karena kemana-mana naik motor itu kan, orang kalau mau acara tertentu kan pakai gaun, pakai gimana. Saya cuma mikirin pakai rok yang bisa lebar, yang saya nggak perlu ganti baju lagi. Udah, saya pakai baju, pakai ya kayak gitu. Saya ambillah rok model ini, kan masuk lebar kan, nggak masalah. Kan kadang dress code-nya ditentuin, atasnya modelnya warna apa. Ya udah, ikutin aja kan maunya. Ini kamu pakai apa? Pakai motor. Terus ganti di mana? Saya nggak ganti, karena saya pakai rok lilin. Itu nyikapinya. Kalau saya tahu oh bisa ganti, ya udah saya pakai celana panjang. Jadi gitu aja. Jadi itu simpel. Kenapa? Saya orang bebas. Saya orang merdeka. Saya nggak mau diintimidasi. Oh kalau nggak begini, oh berarti nggak sah. Kok sampai yang nentuin kan dari kita. Jadilah diri sendiri supaya kita nggak pakai topeng dan nggak capek. Dan ketika kita benar-benar jadi orang bebas dengan merdekanya, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kita bisa menikmati apa yang harusnya kita nikmati. Orang lain susah tidur karena kebanyakan berkat nominalnya. Tapi saya saudara kan tiap kali enak kan tidurnya. Kenapa? Kita berdoa sama Tuhan, kita serahin, kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya beristirahat. Berikan kami istirahat yang baik. Esok pagi bangun lagi dan saya diberkati Tuhan. Kembali saya beraktivitas lagi. Karena itu tadi rumusnya, kesesuaian sehari cukup sehari. Jadi standarnya cukup sehari cukup. Kita nggak mau terbebani dengan hal-hal yang harus jadi beban bagi kita. Enggak, tadi kan dibilang kalau engkau benar-benar merdeka, anak itu sudah memerdekakan kamu dengan seutuhnya. Puji Tuhan. Tadi setelah jangan jadi batu sandungan, kita benar-benar sudah diperdekakan. Saya cuma mau kasih contoh 2 hal aja. Merdeka dari dosa. Roma pasal 6 ayat 7. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena Kristus sudah mati bagi saya, saudara, kita sudah terbebas dari dosa. Tapi tadi Galatia ingetin, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita menjadi orang bebas, menjadi orang merdeka, tetapi bebas yang terbatas. Karena apa? Koridornya hidup kita tetap kepada kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Dan kita dibebaskan dari perhambaan manusia. Coba kita buka 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, di sini berarti kita menganggap orang lain lebih penting dari diri sendiri. Amin. Bukan berarti kita memperhambakan kepada menjadi hambanya seseorang itu manusia itu, bukan. Kalau menjadi hambanya manusia kita tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya ketika dulu saya sudah belum dibebaskan oleh Tuhan, kita jadi hamba dosa. Tetapi setelah kita dibebaskan oleh Allah, dimerdekakan oleh Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Tuhan yang kita kebenaran. Jadi gak ada yang bisa memperhambakan saya saudara selain kebenaran itu sendiri.
Kalau seorang bawahan tunduk kepada atasannya itu wajar, karena Alkitab juga memberikan perintah seperti itu. Hei hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhan. Hei istri, tunduk kepada suami. Hei suami, kasihi istri. Itu nggak bisa dibalik. Ayatnya nggak bisa dibalik. Suami tunduk sama istri, istri mengasihi suami, nggak bisa. Itu hadapan. Kalau mau rumah tanggamu diberkati, itu kuncinya. Sehebat apapun wanita, orang Jawa bilang tetap jadi ponco wingking, maksudnya di belakang. Tetap harus punya ketundukan, karena itulah kunci berkat. Makanya nggak heran. Orang lain bingung, kok jadi orang Kristen enak ya? Maksudnya iya, rumah tangganya adem ayem aja, begini-begini. Ya iya, karena di kita kan beda cuma sekali, ya kan? Sampai maut memisahkan. Ya kalau udah pasangannya udah meninggal, kalau merasa perlu untuk membangun hubungan lagi ya monggo aja. Tetapi Rasul Paulus, kebetulan tadi pagi saya baru baca ayat itu. Rasul Paulus bilang, lebih baik kamu tinggal dalam keadaanmu yang seperti itu ketika Tuhan panggil atas hidupmu. Maksudnya, ya kalau yang dia akan hidup dengan sendiri, tapi itu seizin Tuhan, ya nikmati aja. Jangan jadi sahabat orang lain. Yang sudah bersuami istri, ya udah hiduplah nikmati dengan pasanganmu selagi masih hidup, supaya menjadi ahli warisnya Tuhan. Hukum-hukumnya Allah, berkat-berkatnya Tuhan beri atas hidup kita ketika kita hidup rukun. Maksudnya, ketika mungkin suaminya belum dalam Tuhan, suaminya bisa dimenangi oleh istrinya yang sudah takut sama Tuhan. Ketika istrinya belum dalam Tuhan, tetapi suaminya takut sama Tuhan, siapa tahu istrinya bisa dimenangkan oleh suaminya yang sudah takut kepada Tuhan. Itu maksudnya Paulus. Jadi hendaklah hidup dengan keadaanmu bagaimana Tuhan panggil atas hidup kita. Puji Tuhan, biarlah kiranya kemerdekaan yang kita terima di bangsa kita pun diteguhkan oleh Allah hari ini lewat firman Allah bahwa jika engkau sungguh-sungguh merdeka, anak itu telah memerdekakan hidup kita. Puji Tuhan, kiranya sidang jemaat GKPD Matoria boleh semakin kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang unggul di dalam Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang bebas dan sadar setiap pelayan adalah milik Tuhan, dan setiap talenta yang Tuhan percayakan yang Tuhan anugerahkan atas hidupmu itu kepercayaan yang Tuhan beri. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan mau ditukar dengan apapun juga yang coba disodorkan yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian, hanya Ku bisa kepada Yesus. Biarlah seluruh aspek hidup kita hanya andalkan kepada pribadi Yesus yang telah memerdekakan kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang merdeka di dalam Tuhan, yang menikmati kemerdekaan itu dengan sesungguhnya. Hanya Ku bisa kepada Yesus. Bisa
setiap mingguan pasti akan hilang. Haleluya. Setiap minggu pasti bekerja di tiap-tiap pribadi kami. Kami rindu menikmati janji firman-Mu, menjadi orang-orang yang merdeka seutuhnya. Setiap pikulan atas hidup kami, seizin Tuhan, kami percaya, kami iman, bersama Yesus semuanya teratasi. Bersama Yesus kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau tilik setiap keadaan umat-umat-Mu yang saat ini hadir, Tuhan. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Mereka yang di bawah teguhkan iman percaya mereka, Tuhan, supaya mereka beroleh kelegaan ketika mereka hidup mencari setiap titah-titah. Mampukan kami, Roh Kudus, untuk kami terus tetap tinggal di dalam kasih-Mu, sehingga hidup kami bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang, tetapi menjadi berkat ketika orang-orang di sekitar kami, orang-orang di sekeliling masyarakat kami, boleh menikmati dan mengecap kasih Kristus yang kami impartasikan ke dalam hidup mereka. Kami rindu Yesus, Engkau yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami percaya seluruh sidang jemaat di bawah pengebalaan Ibu Febe ada di dalam pemurahan, ada di dalam kuasa-Mu, sehingga mereka berdampak dengan luar biasa, memancarkan kasih Kristus yang bisa dinikmati oleh dunia. Terima kasih Tuhan, kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar dimerdekakan oleh Kristus. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu, mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu.
kasih buat hambanya pendeta ini. Tuhan memberkati firman Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, boleh menjadi kekuatan buat saudara dan saya, sehingga Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Eni yang sudah melayani, Ibu Eni sebagai dosen yang luar biasa. Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Eni. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita sama bagi berdiri. Kita berikan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Sekarang pulanglah terima
selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita orang percaya berkata, amin.